Oke, hai, balik lagi dengan saya Aldep channelnya tutorial dan edutainment. Kali ini saya akan merekomendasikan sebuah emulator yang sangat ringan selain LD Flyer. Yups, betul, namanya Mumu Player. Mumu Player ini adalah sebuah emulator besutan dari NetEase Game. Teman-teman sudah tahu ya, NetEase Game itu sebuah game company atau perusahaan game yang sudah sangat terkenal di App Store ataupun di Play Store. Banyak gamenya ya. Atau mungkin ini salah satu game yang sering dimainkan juga oleh teman-teman dari NetEase Game ini. Dia punya emulatornya ya, khusus buat kita-kita yang di HP-nya tidak memadai, kemudian komputernya pas-pasan, bahkan low spec, gunakan emulator ini sehingga kita bisa main game Android di komputer. Gitu ya teman-teman, untuk prolognya seperti itu. Sekarang langsung aja ke cara ngedownload dan cara menginstalnya. Gimana caranya? Sangat mudah, saya sudah berikan linknya di kolom komentar ataupun kolom deskripsi. Teman-teman tinggal download aja, misal klik aja linknya, maka akan langsung diarahkan kepada downloadernya. Sangat cepat sekali, ini besarannya hanya 8 MB. Kita mendownload kliennya. Jadi syaratnya teman-teman harus punya koneksi internet ya. Nah, udah kita download aja. Nah, ini nggak 1 detik ya, di komputer saya langsung beres. Buka file hasil downloadannya, maka akan muncul user account control, tinggal di yes aja teman-teman. Inilah dia tampilan klien untuk mendownloadnya. Ini browsernya saya hilangkan dulu ya, di close. Nah teman-teman, sebelum melanjutkan ke penginstalan, saya akan memberikan juga ya informasi tambahan mengenai sistem requirement untuk menginstal Mumu Player ini. Di sini secara tertulis dia tidak dicantumkan ya, harus di 32 atau di 6 bit. Silahkan dicoba aja, kebetulan komputer saya semuanya 64 bit teman-teman, bisa saling berbagi ya di kolom komentar. Yang terpenting yang paling minimum di sini Windows 7 ya, DirectX-nya itu versi 11, OpenGL 4 gitu. Kemudian untuk CPU Core i3 2100 ya, Core i3 generasi kedua atau yang lebih tinggi di atasnya itu lebih bagus. Yang minimumnya itu dengan quad core processor configuration yang support PT juga. Nah, kemudian untuk graphic card atau PGA, GPU di ya minimal GTX 280 SD 6790. Ini minimumnya ya teman-teman. Tetapi tenang saja, ini berjalan juga yang tanpa PGA. RAM 4GB atau lebih, storage ya harus besar lah, minimal 2GB biar teman-teman bebas mau install berapa game. Itu untuk spek sistem requirement untuk Mumu Player ini. Oke, kita langsung saja untuk menginstalnya. Caranya di sini setelah ngedownload muncul, dibuka kan muncul, tinggal dipilih mau yang gak mau ribet tinggal quick install aja, yang mau custom misal nge-custom changfat-nya dimana lokalis teman-teman menginstal. Biasanya saya nggak di C, saya pisahkan di D. Itu khusus emulator semua ya yang saya buat. Misal saya di D aja lah. Oke. Ya udah, ini di checklist semuanya. Kemudian install. Tunggu proses instalasi sampai selesai. Nah, di sini ada beberapa tahapan mulai dari DL Nemu Box, ngedownload Mumu Player-nya sebesar 479 dan yang lainnya, proses instalasi sampai komplit. Silahkan jangan lupa minum kopi dulu teman-teman. Oke teman-teman, jika proses instalasi selesai, dia akan membuka ini ya, web otomatis. Dia akan diarahkan ke Facebooknya, Facebook si Mumu Global sebagai komunitas Mumu Global untuk emulatornya. Kita close aja ya. Oke, inilah welcome screen untuk Mumu Player. Kita tunggu sampai proses pemuatan research-nya selesai. Nah, ketika kita berhasil masuk ke dashboardnya, tampilan awalnya di sini ada pop-up untuk login langsung ke Google Play. Teman-teman bisa langsung login now atau bisa nanti loginnya. Nah, untuk sekarang kita coba aja login now. Silakan masukkan akun Google teman-teman. Oke, kita sudah berhasil memasukkan akun Google kita di Mumu Player ini. Sini ada iklan, tetapi tidak barbar ya iklannya, tinggal di close saja teman-teman. Nah, untuk menu-menu bisa dilihat
Di sini bedanya kalau Momo Player dengan emulator yang lain, tampilan menu atau toolsnya itu ada di bawah. Di sini ada menu return atau kembali back ya. Di sini ada dashboard atau home. Kemudian di sini ada menu untuk merecord screen. Teman-teman jika ingin screen recording, tekan yang ini nantinya. Kemudian di sini ada makro juga. Di sini ada multi instance. Jadi di Momo juga disediakan jika teman-teman ingin membuat beberapa emulator sekaligus, biasanya yang Nuyul ini ya, tahu ya Nuyul ya. Tapi sekarang udah enggak kayaknya ya. Nah, di close. Nah, yang ini untuk keyboard atau pemetaan keyboard ya. Nah, ini untuk key mapping atau pemetaan keyboard muncul kayak gini, sama halnya kayak emulator-emulator yang lainnya. Oke, kita close aja ini. Oke, kemudian di sini ada joystick. Jika kita memiliki joystick bisa dikoneksikan dengan emulator ini. Oke, selanjutnya di sini ada full screen untuk memaksimis tampilan kita. Untuk kembali ke tampilan yang ada menunya tinggal di escape saja atau F11. Kemudian di sini ada tombol volume. Di sampingnya lagi ada installer AVK. Jika teman-teman memiliki AVK file atau XAPK, silahkan bisa juga di Momo Player ini. Kalau yang ini untuk nge-screenshot, langsung otomatis ya masuk ke side folder. Di sini ada side foldernya, tempat berbagi di PC. Ketika teman-teman membuka side folder, muncul di sini ya. Jadi teman-teman bisa menaruh gambar ataupun APK di sini. Letak konfigurasi defaultnya itu dia Momo Player ini ada di dokumen Momo side folder. Kita close. Yang ini ada shake ya, menggetarkan ya. Di sini ada virtual location. Biasanya buat yang suka pecinta game ingin mengganti lokasi, tenang saja. Di Momo ada, silahkan pilih sesuai tempat yang ingin teman-teman gunakan untuk pack GPS lah, intinya kayak gitu. Kalau yang ini untuk orientation, mau rotate atau portrait, rotate ya. Mau landscape atau portrait, mohon maaf belepotan teman-teman. Selanjutnya untuk menu yang atas di sini seperti biasa ada Windows Management, mulai dari close, kemudian minimize, kemudian mengecilkan, dan ini di picture on picture. Kemudian yang strip 3 ini berisi beberapa perintah penting juga buat teman-teman, kayak mau men-setting atau mengatur pengaturan emulator. Di setting ada basic settings, mohon maaf. Language selection bisa dipilih dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Ada boss case juga. Kemudian ada disk cleanup, ada association APK. Jika teman-teman memiliki APK juga bisa dibinding nantinya. Nanti saya akan buatkan tutorialnya. Ada root permission jika emulator teman-teman ini ibaratnya sudah di root, tinggal dicentang aja. Untuk keperluan pentingnya biasanya ada aplikasi ya yang memerlukan kita untuk nge-root. Kemudian ada advanced setting. Di advanced ada graphic rendering mode. By system dia memilih sesuai dengan yang direkomendasikan. Di sini komputer yang saya gunakan dapat di speed plus DirectX, lebih cenderung ke CPU kayak gitu. Karena untuk GPU-nya ya pas-pasan lah. Performance ada di medium. Teman-teman juga bisa mengcustom. Misal CPU-nya sesuaikan aja. Kalau saya dual core ya dual core. Kalau memori kita gunakan rumusnya itu setengah dari kapasitas memori di komputer kita. Akselerasi silahkan dicentang, grafik and card setting dicentang. Interface setting, resolusinya mau yang kecil ini, kemudian mau yang agak menengah large ada 1020, atau teman-teman bisa custom juga. Kalau monitornya itu bagus lah, silahkan di custom, mau full SD, DVI-nya juga diperbesar, boleh. Saya pilih yang default aja, yang menengah. Window position and size. Kemudian teman-teman juga bisa mengatur kecerahan, bisa mengatur juga di sini screen style-nya, ada eye protection. Ini bedanya ya dengan emulator yang lain. Kita bisa lebih mengatur ke screen kita itu supaya bersahabat lah. Misal dengan mata kita tampilannya ya kayak gini. Kita originalkan aja. Untuk toolbar teman-teman bisa mengaktifkan, misal hide bottom toolbar yang ini silakan tinggal dicentang aja. Nah, kemudian yang bawah, jika teman-teman ingin menghilangkan tombol ketika full screen,
ini di checklist. Kalau ingin mengaktifkan tombol ya di unchecklist. Ketika full screen dia tombolnya ada. Saya di unchecklist saya biar ada ya nanti kalau full screen. Kemudian di sini juga ada FPS setting sesuai juga dengan pengaturan atau spek monitor saya. Ada hash-nya ada di 59,9 atau 60 minimum sekali. Kita aktifkan kalau mau mengaktifkan supaya bisa mengontrol berapa nih FPS-nya stabil atau tidak ketika memainkan game. Di sini ada tinggal di checklist. Nah, itu untuk menu di interface setting. Selanjutnya di properties, di sini teman-teman bisa mengatur mobil brand sesuka-suka teman-teman aja. Misal saya pilih Asus Ponya ROG 3, kemudian custom juga bisa sih sebenarnya, tapi ini aja biar cepet. Emailnya silahkan di random, mobil phone-nya dimasukkan nomor telepon teman-teman. Nah, sudah memasukkan nomor teleponnya. Udah, kemudian ke game setting. Di sini ada pengaturan lanjutan. Silakan centang aja. Kalau monitornya 60 fps ya segini mentoknya nantinya juga. Kalau lebih dari 60 fps, misal 120 monitornya silahkan aktifkan aja. Kemudian save and close. Secara otomatis dia sudah ada di pengaturan yang sudah kita atur ya. Kemudian tinggal di confirm, dia merestart sendiri. Oke, sudah masuk lagi, kita maximize, kita full screen kan saja. Nah, ini menunya ya, muncul. Tenang aja teman-teman, jika ingin mencari menu tinggal arahkan kursornya ke atas, ada. Kalau diarahkan ke samping, nggak ada. Ke samping ini nggak ada, ke bawah nggak ada juga, ke atas adanya. Oke, sekarang kita akan coba bahas di sistem apps kita sudah dibekali dengan apa. Ada setelan, ada manager file, ada galeri dan lainnya. Play Store dan Play Game sudah ada. Oke, aman lah. Di setelan kita intip, kita dikasih tentang tablet. Versi Androidnya itu di Mumu Player terbaru kita dikasih versi 6 Marshmallow. Oke lah, cukup ya dibanding dengan yang lainnya. Standar lah. Dari versi 5 sampai sekarang versi 12 yaitu gamenya itu masih kompatibel juga. Bahkan di bawah versi 5 game-game populer itu masih kompatibel. Oke, kita back. Sudah itu ya, kita dibekali Androidnya versi 6. Kita masuk ke Play Store. Ada apa? Apakah kita sudah berhasil login? Sudah ya. Kita sesuai dengan akun yang diloginkan pas awal tadi. Kalau sudah kayak gini, ya udah kita tinggal memainkan gamenya, teman-teman sekalian. Kita icip-icip dulu salah satu game ya yang digembor-gemborkan nih, FPS-nya yang stabil. Kita pakai FF misalnya. Oke, kita download Garena untuk mencoba memainkan game di emulator ini. Oke, sambil nunggu proses downloadnya selesai. Selanjutnya ada browser bawaannya. Tampilannya kayak gimana ya Mumu Player ini? Oke, untuk homepage-nya kita dikasih Google. Ada App Center dari Mumu Player-nya juga. Jadi ngedownload game itu bisa dari Play Store-nya langsung atau dari App Center Mumu Player-nya. Ini yang direkomendasikan, yang paling atas, yang populer, sering dimainkan di Mumu Player. Ada FX7, ada Azure Lane, Lord Mobile Tower ya, ML ya, ML ada ya teman-teman. Guardian Tales, yang bawahnya juga banyak. Silahkan, ada berdasarkan kategori juga. Ada pengelolaan aplikasi, mau install APK dan XAPK, nanti saya kasih tutorialnya. Oke, kita balik lagi nih, nunggu proses FF selesai. Oke, selesai, bisa langsung main dari sini atau dari home-nya. Kita coba main game. Alright, perhatikan untuk FPS-nya, dia berjalan 28. Kita lihat nanti pas mainnya. Dan perlu catatan juga di sini saya sambil nge-screen recording. Jadi besar kemungkinan
kinerja PC-nya juga termakan oleh sistem record yang saya gunakan. Oke, masih aman nih FPS-nya. Kita sigin aja pakai Google. Punya akun FF gak ya saya? Oke, alright. Oh, saya udah veteran. Konfirmasi aja, bro. Iya. Oh, ini belum dipin ya. Akunnya pakai apa ya kemarin? Oke, kita buat akun baru lagi lah. Kebetulan saya nggak terlalu bisa nih main. Kita coba aja Alt TM ya. Ayo pergi. Oke, FPS-nya ya kecil lah, keambil sama aplikasi screen recording nih sebagian. Oke, secara keseluruhan overall oke lah. Untuk key mapping, teman-teman bisa mengatur di sini nih. Nah, dia sudah otomatis juga menyesuaikan dengan game yang kita gunakan, atau kita bisa mengcustomnya sesuai selera teman-teman sekalian. Ya udah, kita tinggal simpan aja, keluar. Tinggal kita mainkan FF ini. Battle Royale, bertempur dengan gaya. Bertempur dengan gaya. Kita lihat ke pengaturan tampilan klasik. Kalau ingin mengatur ya harus di awal ya. Nantilah saya akan buat tutorial yang selanjutnya untuk memainkan game di Momo Player ini. Oke, ini hanya testi aja ya teman-teman. Untuk lompat bisa diklik kayak gitu. Untuk menghilangkan kursor tekan aja CTRL di keyboard. Menampilkan kursor lagi tekan CTRL. Kemudian ini kita maksimiskan biar puas ya. Nembak pakai klik kiri. Wih. Oke, untuk mengatur arah kita perlu penyesuaian lagi nih. Oke, coba kita pakai smart keyboard. Kemudian simpan, keluar. Nah, mana menembak saya. Nah, untuk tutorialnya saya cukupkan sampai sini supaya tidak memakan durasi. Secara keseluruhan gimana? Teman-teman bisa menilai sendiri. Ini saya sambil nge-record, tetap aja normal, dan kita coba secara terpisah di tutorial yang selanjutnya memainkan game pakai Momo Player ini. Kita coba beberapa game ya, biar kita saling sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak tutorial ini. Jika ada kekurangan silahkan berkomentar aja di kolom komentar. Tetap simak di tutorial selanjutnya hanya di Aldep TM.